nanti kepada masyarakat yang memang melihat ada ASN yang melanggar bisa dilaporkan kepada website Menpan atau kepada lapor ya. Kita punya ada website lapor. Memang untuk kali ini masyarakat yang mengetahui jika ada ASN yang mudik pada saat melaporkan itu mohon disertai dengan nama ASN yang bersangkutan, instansi, satuan kerja, dan bukti dukung. Ini biasanya memang pertanyaan ini yang banyak ditanyakan juga oleh rekan-rekan ASN Ibu. Jadi sesuai dengan SE Menpan nomor 8 tahun 2021 ini, hukuman disiplin apa saja yang dijatuhkan yang umumnya diberikan bagi pelanggaran ASN yang tetap melakukan mudik. Melihat paling berat sih sebenarnya hukumannya adalah memang diberhentikan dengan tidak hormat. Banyak pertanyaan ini Bu Rini, jadi dari beberapa rekan media maupun ASN itu mempertanyakan pertama itu mengapa pilihannya itu tanggal 6 sampai tanggal 17 tidak boleh bepergiannya itu mengapa tanggal 6 sampai tanggal 17 ini yang banyak menjadi pertanyaan. Tapi sebelum itu saya akan sampaikan juga informasi tadi penekanan apa yang telah disampaikan Ibu Deputi Rini bahwa memang untuk kali ini masyarakat yang mengetahui jika ada ASN yang mudik dapat melaporkan ke Kementerian PAN RB melalui SPAN Lapor dan juga melalui SMS 1708, saya ulang, melalui SMS 1708 dan juga melalui website www.lapor.go.id dan bisa mendownload juga aplikasi SPAN Lapor dari Play Store. Dan juga pada saat melaporkan itu mohon disertai dengan nama ASN yang bersangkutan, instansi, satuan kerja, dan bukti dukung. Jadi harus menyertakan nama ASN yang bersangkutan, instansi, satuan kerja, lokasi, dan bukti pendukung lainnya. Dan tentunya ini ditekankan juga kepada para PPK supaya dapat melaporkan melalui form pelaporan mudik Ibu, melalui SID larangan bepergian ASN yang sudah terhubung dengan database Kementerian PAN RB. Mungkin tadi Ibu yang mengenai tanggal pemilihan tanggalnya nih Bu, kenapa kok tanggalnya 6 sampai 17 Mei larangan mudiknya? Jadi pemilihan tanggal ini memang sudah ditetapkan oleh Satgas, Ketua Satgas dari COVID-19, tentu saja dengan pertimbangan-pertimbangan dari pola-pola yang sudah di transportasi misalnya seperti itu. Tetapi penetapan ini memang setiap kebijakan mengenai pelarangan-pelarangan tidak serta-merta langsung kita bikin, tapi ini merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kesehatan dan Kebudayaan Menko PMK. Dan itu juga sudah ditindaklanjuti oleh Ketua Satgas COVID-19 yang betul-betul mengetahui petanya gitu. Nah, sehingga mungkin sudah dipastikan tanggal itu dipilih untuk tanggal yang paling aman untuk supaya tidak bepergian. Setelah tanggal 17 diperbolehkan lagi. Kita juga tidak tahu ya, mungkin juga setelah tanggal 17 mungkin ada kebijakan baru, kita tidak tahu, tetapi tanggal 6 sampai 17 itu memang sudah ditetapkan oleh Ketua Satgas COVID-19. Jadi semua kebijakan yang berkaitan dengan COVID-19 itu kita mengacu kepada penetapan yang ditetapkan oleh Kementerian PMK dan Ketua Satgas COVID-19. Nah itulah rekan-rekan media, rekan-rekan ASN penjelasannya mengapa pemilihan tanggal 6 dan 17 Mei 2021 adalah tanggal larangan bepergian untuk ASN dan keluarganya. Dan telah ada pertanyaan dari rekan media Ibu, dari Sindo. Ini biasanya memang pertanyaan ini yang banyak ditanyakan juga oleh rekan-rekan ASN Ibu. Jadi sesuai dengan SE Menpan nomor 8 tahun 2021 ini, hukuman disiplin apa saja yang dijatuhkan yang umumnya diberikan bagi pelanggaran
ASN yang tetap melakukan mudik, Bu. Silakan, Ibu. Jadi seperti saya sampaikan tadi mengenai hukuman disiplin mengacu kepada PP nomor 53 tahun 2010, Pak Andi ya. Jadi ada 3 macam disiplin, yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Di sana sudah diatur. Nanti kan ada tata caranya untuk memberikan hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat atau hukuman disiplin sedang itu akan ada tata caranya, akan harus ada berita acaranya juga ya Pak ya. Jadi tetapi yang pasti sih ada 3 macam itu, dan itu adalah acuannya adalah PP nomor 53 tahun 2010 gitu. Jadi rekan Bapak dan Ibu, rekan-rekan ASN mungkin bisa melihat dari PP itu hukuman-hukuman apa saja yang bisa dikenakan, karena ini termasuk disiplin pegawai, karena sudah dilakukan larangan tapi tetap melakukan larangan itu, maka akan dikenakan disiplin pegawai gitu. Baik Ibu, jadi mungkin itu bervariasi dari mulai teguran lisan, teguran tertulis, kemudian juga ada penundaan kenaikan gaji Bu ya. Iya, bisa saja model seperti itu, penundaan kenaikan gaji ya. Hingga yang paling berat apa Bu ya, mungkin akan diberikan hukuman disiplin bagi pegawai yang mungkin diperkirakan paling berat gitu misalnya Bu. Ya kalau melihat paling berat sih sebenarnya hukumannya adalah memang diberhentikan dengan tidak hormat. Tapi kan kita ini kan konteksnya harus dilihat dulu ya, konteks daripada kesalahannya gitu kan. Tapi PP 53 memang mengatur dari mulai ringan sampai berat, dan itu harus dilihat dari konteksnya. Dan bisa saja dia hanya misalnya kalau memang dia kesalahannya itu tidak dianggap tidak berat misalnya ya, ringan, artinya hanya merugikan kantor saja, itu hanya disiplin ringan. Tapi kalau misalnya sampai merugikan negara, itu kan ada aturannya tuh di situ, itu baru disiplin berat. Jadi ada aturannya lah, tidak serta-merta misalnya hanya karena pulang kampung langsung disiplin berat, dan seperti itu ada aturannya gitu. Apakah memang itu berpengaruh kepada instansinya, berpengaruh kepada di PP 53 itu sudah lengkap itu pengaturannya. Baik, terima kasih teman-teman ASN tadi. Terima kasih Mbak Dita dari Sindo atas pertanyaannya, dan yang terpenting dari SE nomor 8 tahun 2021 dari Menpan RB ini adalah tujuannya untuk membatasi, memutus mata rantai penularan COVID-19 Ibu ya, dan juga mengingat bahwa dari tahun ke tahun selama ini ada libur panjang itu justru meningkatkan jumlah penularan dari COVID-19 di kalangan masyarakat yang melakukan mudik atau kegiatan berkumpul pada saat libur panjang. Dan mungkin terima kasih sekali lagi Bu atas kehadirannya, dan kami tahu bahwa Ibu sebentar lagi akan ada rapat Ibu ya, sehingga mungkin kami bisa akhiri, dan semoga teman-teman juga bisa melihat ke sosial media Kementerian Pan-RB. Di situ ada beberapa informasi terkait dengan larangan mudik dan juga informasi terbaru bagi rekan-rekan ASN maupun media. Sehingga silakan untuk subscribe sosmed dari Kementerian Pan-RB, baik Twitter, Facebook, atau Instagram. Di akhir program Kemenpan News Update ini kembali kami ingatkan agar teman-teman semua, kita semua selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan dan 5M, mengenakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilitas. Dan untuk para ASN dimanapun berada, agar tetap menjadi teladan dan mengajak masyarakat sekitar dalam melaksanakan kebijakan larangan bepergian keluar daerah mudik ini dengan tidak mudik. Dan tentunya bagi masyarakat yang mengetahui jika ada ASN yang mudik dapat melaporkan ke Kementerian Pan-RB melalui Span Lapor atau tadi SMS 1708 Ibu ya. Yeah. Dan juga pejabat pembina kepegawaian dalam menerapkan sanksi juga tadi ada aturannya yang bisa menjadi rujukan, yaitu PP nomor 53 tahun 2010 dan PP nomor 49 tahun 2018. Dan untuk Bapak Ibu PPK ini punya tanggung jawab untuk mengisi form pelaporan mudik melalui s.id /larangan bepergian ASN. Dan juga di siaran kami kali ini ada tayangan infografis yang bisa Bapak Ibu lihat
dan Bapak Ibu bisa, rekan-rekan media, rekan-rekan ASN bisa melihat infografis mengenai larangan mudik ini. Akhir kata, saya Anji Hadian dan kerabat kerja tim Humas Kementerian PAN-RB yang bertugas pamit undur diri, dan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan sampai bertemu kembali di Kemenpan News Update edisi berikutnya. Terima kasih Ibu Tirini atas kehadirannya dan waktunya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan ASN dan juga rekan-rekan media yang telah hadir bergabung di kanal YouTube Kementerian PAN-RB. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.